Halo semuanya, seneng banget bisa ketemu lagi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita selami pemaparan materi kali ini. Kita bakal membedah sebuah konsep fundamental dalam dunia penelitian yang ibaratnya kayak corong penelitian ilmiah. Bayangin aja sebuah corong, dari alam semesta konseptual yang sangat luas di bagian paling atas, terus perlahan menyempit sampai ke data spesifik yang benar-benar kita kumpulin di lapangan. Pemahaman tentang corong ini benar-benar esensial buat memastikan desain riset kita solid dan pastinya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ngebahas populasi dan unit penelitian, lalu kita bergerak masuk ke teknik sampling, probabilitas dan non-probabilitas. Abis itu kita bahas gimana nentuin ukuran sampel, dan kita tutup dengan bahasan kritis soal sampling bias. Yuk kita mulai. Bagian pertama, populasi dan unit penelitian, atau bisa kita sebut the universe of inquiry. Seringkali kita mikir kalau nentuin populasi itu cuma urusan administratif aja. Padahal ini tuh keputusan konseptual yang sangat-sangat krusial. Gini, di satu sisi kita punya yang namanya populasi target. Ini tuh dunia ideal konseptual tempat kesimpulan riset kita bakal diterapkan. Tapi di dunia nyata, kita punya populasi terjangkau, yaitu kelompok yang emang realistis bisa kita akses mengingat keterbatasan waktu dan dana kita. Nah, hati-hati banget nih. Jangan sampai nyampur adukin keduanya. Kalau kita asal menyamakan kelompok yang gampang diakses dengan kelompok ideal tadi, wah itu bisa bikin kita terjebak dalam overgeneralisasi yang sangat berbahaya. Konsep tadi kemudian makin mengerucut nih ke perbedaan antara unit analisis dan unit observasi. Ini beda yang vital banget di dunia akademik. Unit analisis itu entitas yang jadi fokus utama penelitian kita. Misalnya, kita mau meneliti efektivitas sebuah universitas. Tapi buat dapat datanya, kan kita nggak mungkin wawancara gedungnya kan? Kita harus nanya ke mahasiswanya atau ngecek dokumen kampusnya. Nah, mahasiswa dan dokumen itulah yang disebut unit observasi. Jadi dari mana kita ngambil data itu belum tentu sama persis dengan entitas utama yang lagi kita pelajari. Terus dampaknya apa kalau kita salah nentuin hal tadi? Ini bakal ngebawa kita ke jurang yang namanya ecological fallacy atau sesat pikir ekologis. Coba bayangin, Anda pakai data dari level individu, terus dipakai buat narik kesimpulan absolut tentang perilaku organisasi secara keseluruhan tanpa metode agregasi yang benar. Nggak masuk akal kan? Kesalahan dalam menyelaraskan unit analisis dan observasi ini bisa sangat fatal karena secara fundamental bisa membatalkan seluruh tesis yang udah dibangun susah payah. Oke, masuk ke bagian kedua, sampling probabilitas. Ibaratnya kita bergerak turun di dalam corong tadi menggunakan peluang acak. Waktu kita mulai menyempitkan fokus dan menyeleksi populasi pakai peluang acak, kita butuh satu fondasi yang sifatnya mutlak, namanya kerangka sampel. Ini tuh blueprint atau daftar yang benar-benar akurat dan komprehensif dari seluruh anggota populasi. Tanpa cetak biru yang presisi ini, peluang matematis setiap individu buat terpilih itu nggak bakal bisa dihitung. Artinya apa? Probability sampling sejati dan generalisasi statistik itu sama sekali mustahil dilakukan tanpa adanya kerangka sampel ini. Terus, instrumen apa aja nih yang bisa kita pakai? Pilihannya cukup banyak ya. Ada simple random alias acak sederhana, systematic random yang pakai interval tertentu, stratified buat populasi yang bertingkat, cluster yang berbasis kelompok, sampai yang namanya multistage. Mari kita lihat gimana salah satu dari metode ini bekerja. Ambil contoh stratified random sampling. Gimana sih cara seorang peneliti nangani populasi yang heterogen banget? Mereka nggak akan langsung ngacak begitu aja. Mereka bakal membagi populasi itu ke dalam irisan-irisan strata yang proporsional. Katakanlah 50% buat kelompok A, 30% kelompok B, dan 20% kelompok C. Baru setelah itu pengacakan dilakukan di dalam tiap irisan tersebut. Pendekatan ini tuh super elegan, karena benar-benar memastikan sampel akhir kita merefleksikan persentase populasi aslinya secara presisi. Nah, beda cerita kalau kita berhadapan sama populasi dengan hierarki yang super luas dan kompleks, kayak riset skala nasional gitu. Di sini kita pakai multi-stage sampling. Logikanya bertingkat, persis kayak corong. Pertama, kita acak dulu provinsi besarnya. Kedua, dari provinsi yang terpilih, kita acak universitasnya. Ketiga, barulah kita acak individu partisipannya. Fokusnya tuh menyempit secara sistematis, bikin studi yang skalanya masif jadi jauh lebih efisien buat dijalankan. Kita lanjut ke bagian ketiga, sampling non-probabilitas. Fokusnya sekarang berubah. Kita menyeleksi untuk mencari kedalaman bukan keluasan.
Di ranah ini, tujuan utama kita bukan lagi buat generalisasi statistik secara luas, tapi murni demi kedalaman pemahaman kontekstual. Kontrasnya kerasa banget ya, kalau probabilitas itu ngebahas soal keacakan dan objektivitas formal, nah kalau non-probabilitas itu ranahnya kriteria subjektif peneliti yang benar-benar fleksibel. Tapi ingat, poin krusialnya, nggak ada metode yang lebih unggul dari yang lain. Semuanya bergantung 100% sama desain penelitian Anda. Sederhananya, jangan pakai obeng kalau yang Anda butuhin itu palu. Untuk teknik non-probabilitas ini, jenisnya juga macam-macam. Mulai dari convenience yang emang berbasis kenyamanan akses, purposive buat milih informan yang kaya akan data, kuota buat menuhin proporsi tertentu, snowball buat rantai rekomendasi, sampai consecutive yang ngikutin urutan waktu. Metode-metode ini tuh sangat bergantung pada pengalaman mendalam, akses, dan seberapa relevan subjeknya. Mari kita bedah lebih detail soal snowball sampling. Teknik ini tuh esensial banget kalau kita mau neliti komunitas yang sangat tertutup atau terpinggirkan. Langkah pertamanya, kita temukan dulu satu informan kunci. Terus langkah kedua, kita benar-benar harus spend waktu buat ngebangun kepercayaan sama dia. Langkah ketiga, baru deh kita minta informan tersebut merekomendasikan orang lain di jaringannya. Proses ini bakal terus bergulir dan membesar kayak bola salju, menciptakan jaringan organik yang benar-benar mustahil ditembus pakai survei acak biasa. Oke, masuk ke bagian keempat. Penentuan ukuran sampel. Pertanyaan utamanya adalah, seberapa besar sih yang disebut cukup itu? Sebenarnya seberapa besar potongan populasi yang harus diambil supaya data kita tetap valid secara ilmiah? Sering dengar angka 385? Angka ini sering banget mewakili garis dasar teoretis dalam riset kuantitatif, biasanya diturunkan dari rumus Kohran untuk populasi yang sangat besar. Angka ini secara fundamental merepresentasikan titik di mana matematika statistik itu mulai stabil dalam merepresentasikan populasi masif, tentunya dengan memperhitungkan kekuatan statistik dan batas toleransi. Lalu ada juga angka 5% nih yang biasa kita kenal sebagai margin of error atau batas kesalahan yang sering nongol di rumus Lovin. Masukin angka ke rumus itu gampang, tapi sebagai peneliti kita harus ekstra hati-hati. Jangan pernah menerapkan matematika secara mekanis cuma karena kelihatan akademis. Percuma punya ukuran sampel ribuan hasil dari rumus ini kalau asumsi awalnya dan teknik sampling yang Anda pakai dari awal itu emang udah keliru. Sebaliknya, di ranah kualitatif pendekatannya beda total. Kita kenal yang namanya konsep saturasi data. Ini adalah titik di mana nambahin wawancara informan baru udah nggak ngasilin tema-tema konseptual yang baru lagi. Ibarat spons, datanya udah jenuh. Disinilah ukuran sampel kualitatif itu didikte. Iya, didikte oleh kedalaman informasi di lapangan, bukan oleh angka kaku dari sebuah rumus. Terakhir, bagian kelima, sampling bias, atau celah retakan di corong ilmiah kita. Ini adalah pemeriksaan pamungkas corong kita buat ngedeteksi adanya distorsi sistematis. Ternyata banyak banget rute tersembunyi yang bikin sampel kita gagal mencerminkan realitas. Ada selection bias pas kita nyari gampangnya aja pas milih subjek. Under coverage karena daftar populasinya nggak lengkap. Non-response pas ternyata orang yang nolak ikut survei itu punya opini berbeda jauh dari yang mau jawab. Self-selection di kuesioner internet, sampai yang namanya survivorship bias. Ini pas kita cuma fokus pada subjek yang bertahan atau sukses dan ngelupain mereka yang gagal. Saya pengen ngasih peringatan keras nih. Bias itu bukan sekedar cegukan teknis kecil. Sama sekali bukan. Bias itu secara sistematis menghancurkan validitas eksternal dari penelitian Anda. Anda mungkin punya software analitik paling canggih dengan hitung-hitungan matematika yang sempurna, tapi kalau fondasi sampelnya udah penuh bias, Anda cuma akan memproduksi kesimpulan akademik yang sangat cacat dan amat menyesatkan. Dan sampailah kita pada satu pemikiran provokatif di penghujung pemaparan ini. Coba tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah sampel yang Anda gunakan itu benar-benar mencerminkan realitas populasi atau jangan-jangan cuma mencerminkan kemudahan dan kenyamanan Anda sendiri? Wah, saya harap pemaparan materi kali ini bisa menantang Anda untuk berpikir kritis dan mengevaluasi kembali metodologi riset Anda. Karena sejatinya, riset yang kuat itu selalu berawal dari pilihan metodologis yang bisa diargumentasikan dengan kokoh, bukan sekedar milih cara yang paling gampang. Terima kasih sudah belajar bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di eksplorasi pengetahuan yang selanjutnya.